Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari rapat darurat Nasdem ricuh kalau tetap Nasdem mendukung Anies Baswedan, nyawa Suryo Paloh terancam. Setelah Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI, banyak timbul permasalahan di lingkungan tubuh daripada Nasdem sendiri maupun hubungannya keluar tidak baik, berbagai macam masalah yang timbul. Banyak yang tidak setuju kader Nasdem atas pendeklarasian Anies Baswedan karena Partai Nasdem berideologi nasionalis demokrat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan Anies Baswedan masuk garis keras dan pendukung khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Ideologi Partai Nasdem dan ideologi Anies Baswedan ibarat minyak dengan air, tidak mungkin bersatu. Pada saat rapat darurat di ruang rapat, para kader Nasdem timbul kerusuhan, saling lempar kursi, sampai kader Nasdem menyatakan kalau tetap mendukung pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Presiden RI, nyawa Suryo Paloh terancam. Media kader Nasdem sudah sampai mengancam Suryo Paloh. Permasalahan di tubuh Partai Nasdem sudah berat. Daripada berkepanjangan masalahnya, lebih baik Suryo Paloh membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan atau melepaskan Anies Baswedan. Apalagi Anies Baswedan belum tentu bisa mengikuti pencalonan Presiden RI, karena besar kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka terkait korupsi dalam Formula E. Kalau orang sudah tersangka dalam perkara korupsi, dia tidak bisa lagi mencalonkan Presiden RI dan juga harus masuk nanti dalam penjara. Sehingga itulah kemungkinannya belum tentu Anies Baswedan ini bisa mengikuti pencalon Presiden RI karena KPK kemungkinannya menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dalam Formula E. Bila Suryo Paloh sampai membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan, diduga semua kader Nasdem akan kembali memperkuat Partai Nasdem. Harapan saya, Suryo Paloh membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden demi bersatunya kembali Partai Nasdem guna menghindari hancurnya Partai Nasdem sebagai menjadi partai guram. Setelah Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI, banyak timbul permasalahan baik di lingkungan dari Partai Nasdem itu sendiri maupun hubungannya keluar banyak yang tidak baik, sehingga menyulitkan hubungan Partai Nasdem sekarang ini. Banyak yang tidak setuju kader Nasdem atas pendeklarasian Anies Baswedan karena Partai Nasdem berideologi nasionalis demokrat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sedangkan Anies Baswedan masuk garis keras dan pendukung khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Ideologi Partai Nasdem dan ideologi Anies Baswedan ibarat minyak dengan air, tidak mungkin bersatu. Pada saat rapat darurat di ruang rapat, para kader Nasdem timbul kerusuhan, saling lempar kursi sesama kader Nasdem, menyatakan kalau tetap mendukung pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Presiden RI, nyawa Suryo Paloh terancam. Media kader Nasdem sudah sampai mengancam Suryo Paloh. Permasalahan di tubuh Partai Nasdem sudah berat. Daripada berkepanjangan masalahnya,
lebih baik Surya Paloh membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan atau melepaskan Anies Baswedan. Apalagi Anies Baswedan belum tentu bisa mengikuti pencalonan Presiden RI karena besar kemungkinannya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dalam Formula E. Bila Surya Paloh sampai membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan, diduga semua kader Nasdem akan kembali memperkuat Partai Nasdem. Harapan saya, Surya Paloh membatalkan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden demi bersatunya kembali Partai Nasdem guna menghindar hancurnya Partai Nasdem menjadi partai gurem. Karena untuk menciptakan partai itu kondisi itu harus baik sehingga bisa stabil keadaannya. Jadi ini nanti kalau tetap timbul permasalahan tersebut di lingkungan para Partai Nasdem tersebut, kemungkinan kecil Partai Nasdem bisa menjadi partai gurem. Sekian dan terima kasih.